Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel B Creator. Pada video kali ini saya ingin mengulas informasi menarik seputar dunia saham, di mana pada video kali ini akan saya bahas informasi seputar daftar saham yang setelah saya analisis harganya saat ini sedang terkoreksi sangat murah dan sangat cocok untuk teman-teman pilih sebagai saham investasi. Nah, saham apa itu? Mari teman-teman tonton videonya sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan informasi jelas seputar analisis dan alasan saya menerangkan saham ini sangat cocok untuk investasi. Nah, teman-teman, memasuki bulan Juli 2021, saat ini ada saham yang terkoreksi sangat murah yang saya temukan, di mana saham tersebut bisa teman-teman lihat di sini, yaitu saham dari Indofood dengan kode INDF. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini kode sahamnya. Mari kita search. Nah, teman-teman, jadi untuk saham INDF ataupun Indofood ini bergerak di bidang consumer good ya. Di sini teman-teman bisa cek profilnya ataupun bisa juga kunjungin websitenya untuk melihat produk-produk apa aja ya. Untuk tahap ini saya lewatkan. Untuk IPO date dari INDF ini sendiri di 14 Juli 1994, jadi sudah cukup lama ya teman-teman. Mari kita bahas untuk analisis kode saham INDF ini. Yang pertama di sini saya akan analisis yaitu di bagian fundamentalnya ya teman-teman. Di bagian fundamental di sini kita filter aja untuk 1 tahun atau 12 bulan ya teman-teman. Nah, teman-teman amati di sini di bagian earning per share-nya ya teman-teman. Jadi untuk saham ini biasanya pembagian dividennya adalah pembagian dividen untuk kinerja tahun sebelumnya ya. Saya contohkan misalkan saat ini tahun 2021, INDF belum membagikan dividen untuk tahun 2021. Yang kemungkinan estimasi saya adalah di bulan ini, di bulan Juli ataupun di bulan Agustus ya. Dan yang akan di-share dividennya yaitu hasil dari pengelolaan ataupun pendapatan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun buku 2020 ya teman-teman. Nah, kita amati saja di sini ya. Untuk tahun 2020 ini earningnya cukup tinggi yaitu sekitar 733. Teman-teman amati di sini 733, sedangkan di tahun 2019-nya yang hanya 557 ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar ada peningkatan pembagian dividen yang akan dibagikan oleh INDF. Nah, berapa besarnya dividen nanti akan kita bahas, namun di bagian fundamental ini kita akan berbicara untuk analisis yang lain ya. Dimana teman-teman bisa amati di sini ada yang namanya book value per share. Ini dari book value per share ini kita bisa menentukan apakah harga saham tersebut sedang tinggi ataupun sedang di harga wajar ataupun sedang sangat murah terkoreksinya. Nah, di sini teman-teman saya analisis dari book value per share di tahun 2019 itu yang senilai 6.173. Harga sahamnya saja bisa mencapai 1,28 kali dari harga BVPS-nya ya teman-teman. Dimana di tahun 2019 rata-rata harganya itu di harga 7.925. Itu per lembar sahamnya ya teman-teman. Nah, di tahun 2020 INDF ini mengalami peningkatan nilai book value per share-nya teman-teman, yaitu sekitar 9.000. Yang diestimasi itu bisa sekitar 50% loh teman-teman untuk kenaikan BVPS-nya dari tahun 2019. Yang jika kita hitung harga wajar dari saham INDF ini berdasarkan book value per share-nya, jika kita amati dari tahun-tahun sebelumnya, yang PBV ataupun perkaliannya itu rata-rata di atas 1 kali nih teman-teman. Seperti tahun 2015, tahun 2016 itu rata-rata di atas 1 kali ya.
Nah, jika kita ambil kesimpulan, INDF ini harga wajarnya sesuai dengan PBV atau book value per share-nya, kita hitung aja satu kali nih teman-teman. Nah, harga wajar dari INDF ini, jika saya estimasi berdasarkan BVPS-nya yaitu 9.013 nih teman-teman. Itu harga wajarnya. Dan sekarang berapa harga dari INDF itu sendiri? Nah, teman-teman bisa lihat harga terakhirnya. Saat ini harga dari INDF hanya sekitar 6.550 per lembarnya, atau sekitar 655.000 ya teman-teman. Per lot ya, per lotnya 655.000. Yang diestimasi ini bisa sampai 50% kenaikan dari harga INDF sendiri. Namun balik-balik lagi ke peminatnya ya teman-teman. Jika peminatnya tinggi, bisa jadi estimasi itu akan tembus di 9.000. Atau bisa juga jika peminat dari saham INDF ini tidak begitu tinggi, hanya akan naik beberapa persentase saja ya teman-teman. Namun bisa saya estimasi, saya rasa cukup pasti saham INDF ini akan naik setidaknya di harga paling rendah di tahun-tahun sebelumnya. Dimana jika kita cek dari harga tahun sebelumnya itu paling kecil di sini teman-teman. Di normalnya ya, sebenarnya sih kalau di tahun 2015 yang tampak di sini 5.000. Cuman sangat kecil kemungkinan dia akan berada di 5.175 karena saat ini performanya sedang meningkat bukan menurun ya. Dari earning per share saja teman-teman bisa amati ada peningkatan, bukannya penurunan. Kemudian dari book value per share-nya juga ada peningkatan sekitar 50%. Jadi tidak akan mungkin harga sahamnya sampai 5.000. Nah, estimasi paling rendahnya harga saham dari INDF ini bisa naik sekitar 7.450 nih teman-teman. 7.450 itu estimasi dari saya. Yang kedua, yaitu jadi range harga INDF ini teman-teman, estimasi dari saya tinggi-tingginya bisa sampai 9.000 atau di tengah-tengahnya bisa 7.450 ya teman-teman, atau bisa mengikuti harga tahun lalu nih teman-teman di tahun 2020 yaitu 6.850. Yang jelas akan ada peningkatan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang memilih sebagai investasi saham ini, jadi tidak perlu khawatir jika ada penurunan sedikit dari harga beli teman-teman saat ini di kisaran 6.550, karena di kedepannya pasti saham INDF ini akan balik ke harga wajarnya teman-teman. Balik ke harga wajarnya yang harusnya lebih tinggi dari ini. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu besarnya nilai earning per share atau besarnya nilai dividen yang diestimasi akan dibagikan oleh saham INDF. Nah, teman-teman, sebelum kita cek di situ, kita cek dulu dari earning per share tahun lalu nih, teman-teman ya. Tahun 2020 earning per share-nya 733 yang akan dibagikan di tahun 2021 ini di bulan Juli atau Agustus ya, estimasi dari saya. Dan sedangkan di tahun 2019-nya hanya 557. Mari kita cross check perbandingannya ya teman-teman. Berarti yang dibagikan tahun 2020 adalah earning per share dari tahun 2019. Jadi 557 ini kita cek tahun 2020, tahun kemarin bagi dividen berapa. Dan tahun 2021 kita estimasi dari earning per share tahun 2020 yaitu 733 ya. Mari kita cross check. Kita cross checknya di bagian corporate action and lapse ya teman-teman. Saya filter dari tahun 2017 ya teman-teman. Nah, teman-teman amati dari tahun 2017 untuk kode saham INDF ini sangat rutin membagikan dividen. Jadi tiap tahun dia tidak saya lihat di sini dari tahun 2017 tidak pernah lewat membagikan dividen. Dividen ini adalah nilai keuntungan yang dibagikan oleh saham ya teman-teman dari performa kinerja perusahaannya. Yaitu bisa dilihat setidaknya dari earning per share tadi ya. Nah, teman-teman, kita amati dari tahun yang paling dekat aja. Tadi untuk earning per share tahun 2019, cash dividend yang dibagikan tahun 2020 adalah 278 nih teman-teman. Nah, sedangkan tahun 2020 ini
earning per share-nya naik sekitar 700-an teman-teman. Yang saya estimasi, jadi untuk tahun 2021 ini, earning per share-nya yang akan di-share oleh INDF ini pasti di atas 278. Saya estimasi earning per share-nya jika 500 berbanding 700 itu bisa hampir 50%, dia bisa up 50 sampai 100 nih teman-teman. Jika dia up 100 aja, itu dia bisa share dividen sekitar 378 nih teman-teman per lembarnya. Namun jika kita kecil-kecilkan di kisaran 350, berarti dia per lembar sahamnya 350, per lotnya itu bisa share dividen sekitar 35.000, bahkan lebih saya estimasi nih teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman ingin pilih sebagai investasi, nantinya teman-teman juga akan bisa mendapatkan nilai pembagian dividen. Tapi pastikan teman-teman beli di tanggal sebelum tanggal come date-nya ya teman-teman, sebelum tanggal ex date-nya malah ya teman-teman. Jadi estimasi saya dividen yang akan dibagikan oleh saham INDF ini berkisar sekitar 350 per lembar atau 35.000 per lotnya, bahkan bisa lebih ya teman-teman. Nanti akan saya bahas bagaimana performa dari saham INDF ini setelah pembagian dividennya. Nah teman-teman, itu estimasi dari saya untuk saham yang pertama, yaitu saham Indofood dengan kode INDF. Jadi untuk cash dividend yang saya estimasi yaitu sekitar 350 per lembar atau sekitar 35.000 untuk di bulan Juli atau Agustus nih teman-teman, saya estimasi akan dibagikan dividennya. Nah selanjutnya teman-teman, untuk harganya tadi sesuai data fundamentalnya saya estimasi, saya ulangi lagi, kode saham INDF ini saya urutkan untuk price-nya dari yang terkecil bisa naik sekitar harga terkecilnya yaitu 6.850. Saat ini kan 6.650 nih teman-teman. Saya estimasi bisa naik paling kecil 6.850, kemudian di tengah-tengahnya di sekitar 7.450 dan bisa sampai 9.000 teman-teman. Mencapai book value per share-nya di tahun 2020 nih teman-teman. Atau bahkan bisa 9.478. Nah teman-teman, itu pembahasan saya dari saham Indofood dengan kode INDF. Kebetulan juga Indofood ada kode saham satu lagi yang ingin saya analisis pada video kali ini untuk teman-teman, yaitu saham dengan kode ICBP. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Oke, saya search. Nah teman-teman, ICBP untuk saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini, teman-teman bisa cek bagian profilnya, teman-teman lihat-lihat sendiri ya, dan di situsnya juga nanti teman-teman bisa lihat. Di sini saya akan ulas sedikit untuk ICBP sendiri, IPO-nya di 7 Oktober 2010 ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Untuk ICBP ini karena merupakan saham Indofood juga, di sini saya ingin analisis di bagian fundamentalnya. Nah, harga ICBP ini teman-teman saat ini 8.525 nih teman-teman, harga perdagangan terakhirnya. Nah, saat ini saya lihat berdasarkan histori tahun lalu ya teman-teman, dari earning per share-nya mengalami peningkatan nih teman-teman. Kita patokan tahun 2020 aja nih teman-teman yang udah terjadi. Di sini ada peningkatan jadi 562 dari tahun 2019 yang 430 nih teman-teman. Jadi naik sekitar dari 430, 70 naik sekitar 130 nih teman-teman untuk earning per share-nya. Dan harganya sewajarnya itu sama seperti di tahun 2020 atau bisa naik sedikit. Tapi saat ini harganya sedang terkoreksi jadi 8.500 atau terkoreksi sedikit murah nih teman-teman. Jadi mari kita bahas untuk kode saham ICBP ini ya. Nah, earning per share tadi sudah kita lihat ada mengalami peningkatan. Nah, kita lihat dari book value per share-nya ya. Yang di tahun 2019 adalah 2.287, di tahun 2020
book value per share-nya meningkat jadi 4.000 nih teman-teman, 4.314. Jadi naik sekitar hampir 50%, hampir sama seperti kenaikan kode saham INDF ya teman-teman. Nah, jika kita lihat dari PBV ataupun perkalian price-nya, kita amati teman-teman dari tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata 4 kali nih teman-teman dari book value-nya. Ada yang 5 kali, kecil-kecilnya di sini 4,8 ya teman-teman. Nah, jika kita estimasi, kita kalikan 4 juga, harusnya harga saham dari ICBP ini jika mengikuti tren itu sekitar, kalau kita kalikan 4, 16.000 ya teman-teman, karena ada peningkatan di BVPS dan earning per share-nya. Selanjutnya, jika kita pikir-pikir lagi, mungkin akan sangat tinggi jika naik ke 14.000, mengingat harga sahamnya saja saat ini sedang turun ya. Harga sahamnya turun ini bisa dikatakan terkoreksi murah, karena dari performa tahun sebelumnya harusnya harga wajar dari saham ICBP ini di atas 10.000 ya. Nah teman-teman, bagaimana kita ambil estimasi untuk kode saham ICBP ini? Saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk book value per share-nya di tahun 2020 kan 4.300 nih teman-teman. Jika kita ikuti tahun sebelumnya, kita ambil paling kecil, kita kalikan 4 aja nih teman-teman. Harusnya paling tinggi itu di 16.000. Sampai sini saya rasa teman-teman cukup paham ya perhitungan BVPS. Namun harga sahamnya di tahun 2020 kemarin turun jadi 9.500 ya. Bisa dibilang sahamnya sedikit downtrend ya, sedikit turun ya trennya, karena harganya saja turun ke 9.500 ya. Nah, namun teman-teman di tahun 2021 yang harusnya harga sahamnya naik karena earning per share-nya naik, itu mengalami penurunan lagi nih teman-teman. Teman-teman lihat harga ICBP itu 8.525 saat ini. Jika kita hitung paling kecilnya teman-teman, ICBP ini jika kita lihat histori tahun-tahun sebelumnya di atas 8.500, itu 8.900 nih teman-teman. Jadi saya estimasi saham ICBP ini bisa naik ke harga paling kecil 8.900, kemudian bisa naik juga ke harga 9.575 sama seperti tahun 2020. Jadi jika dari harga 8.500 ini bisa naik sampai 1.000 ya teman-teman, atau bisa naik sekitar 100.000 kalau per lotnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita berdasarkan penghitungan PBVS-nya bisa sampai 16.000 nih teman-teman harga ICBP jika trennya naik ya. Saya tegaskan lagi teman-teman, harga sebuah saham jika dia melambung tinggi, kemungkinan besar akan terjadi jika trennya naik ya teman-teman, atau banyak diminati oleh para investor. Nah teman-teman, saham ICBP ini saya estimasi tadi harganya di kisaran 8.900, 9.500 sampai dengan 16.000. Nah, selanjutnya berapa dividen yang akan di-share oleh ICBP ini? Kita periksa di bagian earning per share ya teman-teman. Di tahun 2019 430, berapa nilai dividen yang dibagikan di tahun 2020, dan di tahun 2020 earning per share-nya 562, berapa yang akan kita estimasi dibagi di tahun 2021. Mari kita cross check ya teman-teman. Kita cek di bagian corporate action and wraps. Kita filter sama di tahun 2017 ke belakang ya. Nah, dari tahun 2017 yang kita filter nih teman-teman, untuk cash dividennya rutin dibagikan 2017, 18, 19 sampai 2020 ya. Nah, kita cek untuk tahun terakhir ya, di tahun 2020 yang earning per share-nya tadi sekitar berapa ya tadi, sekitar 400 kalau tidak salah, itu bagi share dividend 215 ya. Kita cross check ulang biar tidak ada kesalahan. Earning per share di tahun 2019, earning per share di tahun 2019 430 ya, dan di tahun 2020 nya 562. 430 kita hitung ya teman-teman, 430 di tahun 2019 430, dia share 215 nih teman-teman, sekitar 50% dari earning per share-nya.
Nah, jika earning per share di tahun 2020 560, kita hitung 50% juga, itu bisa sekitar 560 berarti 280 nih teman-teman. Estimasi dividen yang akan di-share oleh ICBP sekitar 280 nih teman-teman. Jadi estimasi cash dividend yang akan di-share oleh ICBP harusnya mengalami peningkatan sekitar 280 yang saya estimasi. Kemudian untuk pembagian dividennya bisa di bulan ini, di bulan Juli sampai dengan bulan Agustus nih teman-teman jika saya estimasi. Nah, jadi saham ICBP ini boleh juga teman-teman jadikan investasi. Namun jika dibandingkan perhitungan koreksi murahnya, menurut saya kode saham Indofood kedua ini antara INDF dan ICBP, saya lebih prepare ke INDF nih teman-teman, karena harganya lebih terkoreksi murah menurut analisis saya dibandingkan ICBP. Namun jika kedua ini trennya naik, bisa jadi ICBP ini harganya akan berkali lipat karena bisa tembus 16.000 jika trennya naik. Namun untuk teman-teman yang ingin meminimalisir resiko, teman-teman di antara kedua saham ini, kalau saya disuruh memilih, saya lebih senang harga yang terkoreksi lebih murah dari analisis saya, yaitu INDF tadi nih teman-teman. Nah teman-teman, mungkin demikian informasi seputar analisis saham yang bisa saya bahas pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman investor semua, khususnya yang lagi bingung saat ini bagusnya investasi ke saham apa, karena saat ini sedang ada pegangan simpanan atau tabungan jadi bingung. Teman-teman bisa analisis lagi untuk kode saham Indofood ini, INDF dan ICBP. Sekian video tutorial ataupun video pembahasan analisis saham dari saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe channel BI Creator ya. Sekian, terima kasih.